Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Sama Syahriani dengan nomor NIM 43120010387 dengan jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul Melawan Korupsi dengan Hidup Sederhana. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian uang negara dan perekonomian negara. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya, menurut Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengaduk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum dan negara. Selanjutnya, menurut Robert Kierkegaard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara. Selanjutnya adalah faktor dari korupsi. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ini berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari orang lain. Selanjutnya, ada dampak buruk dari korupsi. Korupsi sangat berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Nah, di dampak korupsi ini ada tingkat makro dan tingkat mikronya. Di tingkat makro itu sangat merugikan pendidikan, lingkungan, penelitian, dan pembangunan, di mana dana masyarakat masuk ke dalam kantong pribadi. Pada tingkat mikronya, adanya ketidakpastian pelayanan yang baik dari masyarakat, seperti runtuhnya akhlak, efek buruk bagi perekonomian negara, memberikan kontribusi bagi etos kerja masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, dan dampak sosial dengan merosotnya human capital. Selanjutnya ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah represif. Represif itu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Kedua adalah perbaikan sistem. Yang selanjutnya ada edukasi dan kampanye. Nah, edukasi dan kampanye ini strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi kini menjadi perbincangan di masyarakat. Sebagian kalangan berpendapat penanganan kasus korupsi sebenarnya cukup diserahkan kepada aparat berwenang. Tapi menurut saya, tindakan ini harus didukung oleh pimpinan di instansi pemerintah. Selama ini sudah terbukti bahwa yang melakukan korupsi adalah mereka yang memiliki hidup konsumtif, dan mereka itu harus diberikan nilai-nilai luhur supaya tidak melakukan korupsi. Kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif ini memiliki sikap sederhana yang langka. Orang cenderung ingin mempertontonkan kemewahan yang berlebihan dengan apa yang dia punya.
Hidup konsumtif ini berlebihan membuat orang melakukan perbuatan-perbuatan berupa tindakan korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India, adalah tauladan dari kesederhanaan itu. Dia pernah berucap, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak pernah cukup untuk 7 orang serakah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.